Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya yang telah dikaruniakan kepada kita bersama. Dan marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita umat Islam telah memasuki bulan Rajab 1446 Hijriah. Karenanya sejumlah ibadah sangat disarankan untuk dilakukan, untuk ditunaikan di bulan istimewa ini. Dan perlu diketahui pula bahwa ada banyak peristiwa penting di bulan Rajab, saudara. Seperti dijelaskan bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang suci dan mulia, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Saudara, Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Abu Nuaim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab beliau membaca doa, memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara, mengenai keutamaan bulan Rajab, di antaranya adalah bahwa malam 1 Rajab adalah salah satu malam yang mustajab bagi doa.
sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab disebutkan balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajab wa lailatin nisfi min sya'ban. Telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, yakni malam Jumat, malam hari raya Aidul Adha, malam hari raya Aidul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun ibadah yang disarankan pada bulan Rajab ini adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan ketaatan. Salah satunya adalah memperbanyak puasa. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Seperti halnya juga disunnahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lain, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Saudara, adapun penjelasan hukumnya, memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi yang lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan Rajab. Namun para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh itu ada. Kecuali ada 5 hari yang diharamkan berpuasa, yakni hari raya Aidul Fitri, hari raya Aidul Adha, dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Nah, itu cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa Rajab. Saudara, kesunahan puasa Rajab juga dapat diambil dari dalil-dalil umum. Seperti dikatakan tadi, dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Disebutkan dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1960, bahwa disebutkan an Uthman ibn Hakim al-Ansari. Qala sa'altu Sa'id ibn Jubair an saumi Rajab wa nahnu yawma idin fi Rajab. Faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dari Utsman ibn Hakim al-Ansari bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka beliau pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka.
Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak berpuasa. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis itu tadi, mengatakan zahirnya yang dimaksud sahabat Sa'id bin Jubair dengan pengambilan hadis ini sebagai dalil adalah bahwa tidak ada nas yang menyatakan sunnah ataupun melarang secara khusus terkait puasa Rajab. Karenanya ia masuk dalam hukum puasa pada bulan-bulan yang lain. Tidak ada satupun hadis sabit, hadis tetap terkait puasa Rajab, baik anjuran maupun larangan. Akan tetapi hukum asal puasa adalah disunnahkan. Dalam Sunan Abi Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kesunnahan puasa pada bulan-bulan haram atau Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Rajab adalah salah satunya. Saudara, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tapi bukan berarti semuanya palsu. Menurut beliau, di antara hadis tersebut ada yang tidak palsu, melainkan berstatus dhaif. Dan boleh diamalkan hadis dhaif tersebut dalam fadailul a'mal, dalam menjelaskan tentang keutamaan amal-amal kebaikan. Hadis dhaif untuk amaliyah-amaliyah kebaikan diperbolehkan. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Lalu ada peristiwa-peristiwa penting pada bulan Rajab ini yang terjadi menurut sejarah Islam. Hal ini bukanlah kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Adapun di antara peristiwa-peristiwa tersebut adalah yang pertama, saudara, bahwa Sayyidah Aminah binti Wahab, ummi atau ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad Rasulullah pada bulan Rajab. Terjadi pada bulan Rajab. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melahirkan makhluk yang paling mulia, yakni baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Kemudian kejadian di antaranya yang kedua adalah pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mengenai mukjizat
agung ini penting untuk digarisbawahi, bahwa maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj bukan berarti Allah di atas, bukan. Bukan berarti Allah ada di atas. Lalu Rasulullah diperintah untuk naik ke atas untuk sowan, bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan mukjizat yang luar biasa ini. Saudara, para ulama ahlus sunnah wal jamaah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari tempat dan arah. Ia ada, namun keberadaannya tidak membutuhkan pada tempat dan arah. Ia ada tanpa tempat dan arah. Sebelum terciptanya tempat dan arah, dan setelah menciptakan keduanya, ia tidak berubah. Dialah tetap Allah Subhanahu wa taala. Ialah tetap ada tanpa tempat dan arah. Jadi maksud dan tujuan daripada Isra dan Mi'raj adalah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperlihatkan kepada beliau beberapa keajaiban dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan menerima perintah salat di tempat yang sangat mulia dan tidak pernah satu kali pun dilakukan malaikat di dalamnya. Kemudian di antara kejadian lagi saudara, pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Juga pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi, Raja Al-Habasyah, tutup usia dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Kemudian saudara, banyak sekali di antaranya, yakni pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun. Dan juga pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, tidak. Kan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antara umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan, saudara. Jadi salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap muazzin di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan, untuk menjalankan akidah Asy'ariyah. Oleh karenanya umat Islam
tidak bisa punya kekuatan besar apabila berpecah belah. Sebagaimana saat ini bisa kita lihat bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia. Sangat memprihatinkan. Kita bingung bagaimana cara untuk umat Islam bisa bersatu di negeri tercinta kita, di negeri Indonesia. Kalau kita terus-menerus berseteru, terus-menerus saling melawan, saling berdebat, dan tidak ada titik temu di antara kita, maka umat Islam sangat dikhawatirkan tidak punya kekuatan untuk bisa berdiri tegak di bumi Nusantara ini khususnya. Saudara, ada satu lagi di antaranya. Di antara kejadian pada bulan Rajab, bahwa pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.